Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada, khususnya untuk para guru. Saya coba ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat soal yang mirip-mirip modelnya itu dengan asesmen nasional ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu silakan subscribe dulu bagi yang belum subscribe tempat saya, karena subscribe itu gratis ya Bapak Ibu, agar supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Oke, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, kami menerima tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuat soal yang model soalnya itu mirip-mirip dengan asesmen nasional. Nah, kalau kita amati Bapak Ibu, model soal asesmen nasional itu ada 5 macam ya, 5 jenis ya. Yang pertama adalah pilihan ganda yang hanya satu jawaban yang benar. Hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks, yaitu terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat adalah isian singkat, dan yang kelima adalah esai atau uraian. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu untuk ketiga jenis soal, misalnya pilihan ganda, isian singkat, dan esai, ini sudah familiar di kalangan Bapak Ibu guru ya, karena kita sering membuatnya bentuknya seperti ini. Cuman bagi pilihan ganda kompleks dan menjodohkan kayaknya masih kurang kita untuk mempergunakannya. Nah, kali ini coba saya share bagaimana cara membuat kelima jenis soal yang mirip-mirip asesmen nasional. Nah, langsung saja Bapak Ibu, untuk membuat soal 5 jenis ini, 5 model soal ini, saya memilih aplikasi Google Form ya Bapak Ibu ya, karena aplikasi Google Form sangat membantu bagaimana cara membuat soal ini lebih mudah Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuatnya langsung berupa soal online maupun kita bisa mencetaknya dalam bentuk hard copy. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke browser dulu ya. Browser dulu saya menggunakan browser Google Chrome Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan browser Bapak Ibu, mungkin sama kalau misalnya menggunakan Google Chrome seperti ini. Nah, di sudut kanan atas ini ada titik 9 Bapak Ibu, yang isinya yaitu aplikasi-aplikasi Google. Nah, ini kalau kita lihat, ini account kita, ini Gmail, ini Drive, ini Classroom, ada Doc, Light, Calendar, Meet, Form, dan sebagainya. Nah, mereka akan membuat namanya Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik di sini pun boleh. Tapi saya lebih suka menggunakan dari Google Drive Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dari Google Drive kita akan lebih mudah untuk memanage filenya, mengatur filenya lebih mudah. Jadi agar supaya lebih teratur, kita taruh di kamar-kamar sendiri atau folder-folder tersendiri di dalam Google Drive kita. Oke, kita klik di Google Drive kita, kemudian kita nanti akan diarahkan ke Google Drive kita ya Bapak Ibu ya. Mengapa saya lebih suka Google Drive? Karena di sini saya bisa mengatur atau bisa mencari file yang kita butuhkan, karena sudah saya kelompokkan. Contohnya ya, punya saya semua soal-soal yang saya buat itu ada di folder bank soal Bapak Ibu. Bisa folder apapun juga, yang penting memudahkan Bapak Ibu untuk Google Drive yang akan membuat soal yang mirip-mirip modelnya dengan soal assessment. Oke, kita sudah berapa contoh soal Bapak Ibu. Ini folder soal juga ini sebenarnya ini. Nah, ini ya. Jadi kita klik yang mana? Maaf, Google Formulir ya. Nah, kemudian saya bagikan kepada anak-anak saya, anak-anak siswa saya, peserta didik saya. Kita klik aja buat bagikan, maka akan diarahkan ke
Form ya, Google Form-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Google Form. Kita beri nama dulu. Judul form kita itu apa? Di sini ya, kita klik. Misalnya kita buat ulangan semester. Boleh lah, terserah. Kalau misalnya Bapak Ibu ulangan harian, kita buat ulangan harian. Atau kalau saya di sini karena contoh soal assessment, saya buat seperti ini aja lah ya. Assessment nasional. Nah, Bapak Ibu bebas boleh membuat nama filenya apa saja. Agar supaya nama filenya langsung sama dengan ini, kita klik saja di sini Bapak Ibu. Nah, langsung berubah ya. Terus kemudian biasanya kita pada saat pertama yang kita tanyakan adalah identitas siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ketikkan nama siswa atau nama peserta didik pun boleh ya. Nah, di sini jawaban singkat wajib diisi. Kita klik di sini wajib diisi. Baru kemudian masih identitas, kita klik tambah yang ada di sini Bapak Ibu. Kita klik tambah yang ada di sini. Kemudian yang kedua misalnya nomor absen. Nomor absen. Nah, di sini kita buat jawaban singkat. Oke, langsung otomatis ini Bu ya. Wajib diisi juga. Kemudian yang ketiga kelas ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kelasnya cuma satu tidak perlu kita buat. Tapi misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas paralel ya, misalnya ada 6A, 6B, 6C atau 2A, 2B, 2C, 3A, 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 3B, 3C. Nah, di sini perlu kita cantumkan kelas. Nah, kemudian kita bisa pilihan ganda di sini ada 6A misalnya ya, karena saya ngajar di kelas 6. 6B misalnya ya. Kita buat 6B di sini dan 6C misalnya, kalau misalnya sampai dengan C. Wajib diisi. Nah, ini ada tiga identitas sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke soal. Sebaiknya kita buat section yang baru, new section, atau di sini tambah bagian Bapak Ibu. Nah, ini ya, yang paling bawah ini ya, klik di paling bawah. Nah, di sini misalnya contohnya soal tematik, tema ya, tema 1 misalnya nih Bapak Ibu. Tapi ini terserah sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita dalam membuat soal biasanya kalau asesmen nasional kita amati pasti ada stimulusnya Bapak Ibu. Apa itu stimulus? Stimulus itu adalah sesuatu hal yang harus kita baca dulu, diamati dulu oleh peserta didik sebelum jawab soal. Stimulus itu bisa berupa wacana, bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa grafik, bagan dan sebagainya. Oke, untuk memudahkan saya tambahkan gambar Bapak Ibu dengan cara mengklik ini ya Bapak Ibu ya. Ini maaf. Nah, ini dari ini, kalau ini tambahkan soal, ini kan impor pertanyaan, ini teks. Nanti kalau wacana Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya. Nah, ini saya pilihkan tambahkan gambar yang ada di sini. Kita klik di sini. Terus kemudian kita cari di mana gambar yang akan kita sisipkan dalam soal tersebut. Sebaiknya Bapak Ibu siapkan dulu gambarnya ya. Nah, ini sudah saya siapkan gambarnya, gambar-gambar yang akan saya masukkan ke dalam soal assessment tadi. Contohnya di sini saya coba gambar ini. Nah, ini ya, gambar Pancasila. Udah. Oke, sudah masuk. Di sini kita beri judul namanya Pancasila. Kemudian kita baru pertanyaan. Setelah anak mengamati, kita buat pertanyaan di sini misalnya pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini contoh kecil saja. Misalnya kita buat lambang ya. Lambang sila kedua Pancasila. Pancasila adalah titik-titik. Nah, ini untuk pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda sini, Bapak. Kita pilih di sini kan ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Kita buat pilihan ganda, kita akan membuat pilihan ganda yang biasa. Yang di sini misalnya lambangnya kalau perlu kasih gambar, misalnya di sini bintang ya.
Kalau perlu kasih gambar ya, gambar bintangnya kita klik yang ada di sini Bapak Ibu. Kita klik dari sini, terus kemudian kita pilih gambar yang sudah kita sediakan. Terus kemudian kita pilih bintang. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya, maaf karena internetnya agak lambat. Nah, kita pilih bintang di sini, kemudian klik open. Maka kita akan mengupload gambar bintang. Nah, udah. Kemudian opsi berikutnya setelah gambar bintang, misalnya rantai, kita kasih gambar juga pun boleh. Rantai, kalau bisa, kalau gambar semua, kalau enggak semua ya Bapak Ibu ya. Kita sisipkan karena sudah saya sediakan. Kita sisipkan gambar rantai. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar rantai. Kemudian klik open. Masih proses mengupload, jadi satu-satu agak lama Bapak Ibu. Nah, karena kita pengen soal yang bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga gambar pohon beringin. Kita upload juga gambar pohon beringin. Tunggu dulu. Nah, ini ya pohon beringin, baru klik open. Biasanya kalau kita membuat opsi soal pilihan ganda kan 4 ya Bapak Ibu ya. Berarti kita buat yang terakhir adalah kepala banteng. Oke, kita buat sisipkan gambar dengan mengklik yang ada di sebelahnya sini Bapak Ibu. Kita klik yang ada di sebelahnya, kita cari, terus kemudian kita klik gambar yang akan kita masukkan ke dalam soal. Ini kepala banteng tadi, baru klik open. Kita tunggu sejenak. Nah, ini sudah ada 4 opsi Bapak Ibu: bintang, rantai, pohon beringin, dan kepala banteng. Udah jadi ya, untuk soalnya sudah jadi. Oke, wajib diisi misalnya. Kemudian kita buat soal yang kedua, pilihan ganda kompleks. Dengan klik ini ya Bapak Ibu ya, tekan tambah ini. Kita kalau pilihan ganda kompleks, yang pertama kali kita pilih adalah kotak centang Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, ini berarti ini boleh memilih lebih dari satu jawabannya. Misalnya contohnya begini, manakah sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Misalnya yang pertama, menghargai teman yang beragama lain. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Nah, kemudian misalnya membantu teman yang kesulitan. Yang kelima, tidak menghalangi teman beribadah sesuai agama yang dianutnya. Oke, udah selesai. Nah, di sini ada jawaban yang lebih dari itu Bapak Ibu. Manakah sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Jadi nanti kita demokan ya, yaitu menghargai teman yang beragama lain dan tidak menghalangi teman beribadah sesuai agama yang dianutnya. Kalau yang dua ini berarti kalau misalnya anak itu menjawab centang hanya satu, berarti salah Bapak Ibu. Oke, wajib diisi. Nanti kita demokan bagaimana cara mengisinya. Sudah selesai untuk soal pilihan ganda kompleks. Berikutnya menjodohkan Bapak Ibu. Kita klik tanda dan di sini kita pilih ini bisa kisi pilihan ganda, bisa petak, kotak, centang, tergantung Bapak Ibu. Misalnya hanya menjodohkan satu saja jodohnya, misalnya kolom yang satu dengan kolom yang kanan dan kiri itu cuma satu, berarti pilihan ganda cuma ini. Kalau misalnya lebih dari satu bisa ini. Yang petak kita pilih yang kisi pilihan ganda saja yang
yang bulat saja Bapak Ibu. Oke. Di sini ada perintah jodohkan sesuai, kemudian sikap atau perilaku ya, maaf ya. Perilaku yang sesuai sila Pancasila. Pancasila berikut. Oke, misalnya di sini Bapak Ibu membuat soal tadi tidak memaksakan agama ke memeluk agama kita, tidak memaksakan memeluk agama kita ke teman. Yang kedua, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian yang ketiga, tidak suka berkelahi. Nah, ini ya. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit misalnya. Oke, kita ambil 4 saja lah contohnya ya. Kemudian kolom yang sini untuk pilihannya misalnya sila 1 pertama ya, sila kedua, sila ketiga, kemudian sila keempat, sila kelima. Oke, ini sudah selesai, kita membuat menjodohkan ya. Kemudian kita tambahkan lagi, membuat soal yang isian singkat dengan klik tambah di sini. Ini mudah ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu ya. Kita coba menjenguk teman yang sakit. Nah, bergeser saja. Menjenguk teman yang sakit. Yang sakit merupakan pengamalan sila ke titik-titik. Nah, ya. Karena berbentuk pilihan apa isian singkat, kita pilih yang jawaban singkat Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, ini udah jadi jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian yang terakhir esai. Esai misalnya di sini kita pilih, kalau esai diisi esai paragraf ya. Pilih yang paragraf Bapak Ibu. Oke, misalnya di sini sebutkan 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kita wajib isi. Berarti sudah ada 5 contoh. Nah, bagaimana penampakannya? Coba kita lihat, kita klik di sini. Ya, penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik pratinjau yang ada di sini soal kita. Nah, ini ya. Jadi ada 5 jenis soal seperti ini ya Bapak Ibu. Pratinjaunya seperti apa? Nah, ini misalnya nama siswa. Misalnya diisi Budi misalnya ya. Kemudian nomor absen 3 misalnya. Kelas 6A. Diisi berikutnya. Nah, ini tadi stimulusnya ini Bapak Ibu ya. Lambang kedua Pancasila adalah yang mana? Nah, kita pilih yang rantai. Ini hanya milih satu saja. Kalau misalnya kalau sudah milih satu, dia tidak bisa memilih yang lain. Ini tidak bisa kita klik. Nah, berarti rantai untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, memilih lebih dari satu. Manakah sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Nah, contohnya ini yang sesuai dengan sila pertama, teman yang beragama lain. Kemudian kalau menjenguk penyakit, ini bukan merupakan sila pertama. Membantu teman yang kesulitan juga bukan sila pertama. Tidak menghalangi teman beribadah sesuai agama yang dianutnya merupakan. Oke, berarti di sini. Nah, ini udah lebih dari satu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, terus ini yang menjodohkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila berikut. Yang pertama, tidak memaksakan memeluk agama kita ke teman. Nah, ini sila pertama. Kalau sudah memilih, kita tidak bisa memilih yang lain Bapak Ibu. Nah, ini ya. Berarti hanya ini sila pertama. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Berarti sila keempat. Ya, kita klik di sini. Tidak suka berkelahi, sila ketiga. Menjenguk teman yang sakit, sila kedua. Nah,
menjodohkan, berarti ini lurus ini ya. Nah ini ya. Kemudian menjenguk teman yang sakit merupakan pengamalan sila keberapa? Kedua. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga, misalnya tidak berkelahi, kemudian suka hidup rukun atau gotong royong ya, kerjasama. Kemudian tidak membuli atau tidak menjahili teman. Oke, baru kemudian kirim kalau ini. Nah ini penampakannya seperti ini. Contoh sikap soal uraian, ini soal pilihan ini soal uraian atau isian panjang, ini isian singkat, ini menjodohkan, kemudian ini pilihan ganda kompleks, dan ini pilihan ganda biasa. Nah kemudian Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin mencetak soalnya ini dalam bentuk hard copy. Nah kita untuk mencetak dalam bentuk hard copy Bapak Ibu dengan cara kita cetak di sini ya, kita klik yang titik 3 ini, kita cetak di sini Bapak Ibu, ada menu cetak di sini, kita cetak. Oke. Terus kemudian kalau memang pakai printer, kita bisa pakai printer. Kalau dalam bentuk PDF, kita buat dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nah, karena kalau kita demokan pakai printer, kita tidak bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu langsung pakai printer, nah itu bisa keluar langsung kalau kita hubungkan dengan printer yang ada di tempat Bapak Ibu. Oke, masih mendetek dulu print yang akan kita pakai. Nah, ini kan destination, ini tujuan printernya Bapak Ibu. Ini kita pilih, misalnya kita save pakai PDF saja lah. Kita save pakai PDF. Nah ini Bapak Ibu, kita save pakai PDF. Tunggu dulu ya Bapak Ibu ya, sabar. Nah ini udah jadi nih, PDF-nya sudah jadi Bapak Ibu. Nah ini sudah jadi, misalnya kita simpan di sini dengan nama contoh soal nasional. Oke, kita save. Kemudian bentuk soalnya kayak apa? Nah, kita coba buka di dokumen kita. Kita buka di dokumen kita. Contoh soal mana ya? Contoh soal, nah ini nih, contoh soal asesmen nasional. Nah nanti seperti apa contoh soalnya? Ini bisa dibagikan ke peserta didik Bapak Ibu ya, atau bisa langsung di print. Nah ini penampakannya kalau ini seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ada nama siswa, di sini nama siswa masing-masing, kemudian nomor absennya berapa, kelasnya ditandai aja nih ya, yang mana dipilih. Kemudian ini soalnya, kita masuk ke soal. Ini stimulusnya tadi yang sudah kita buat, ini stimulusnya. Terus kemudian ini sudah masuk ke soal. Nah ini kalau misalnya tandanya oval berarti pilih salah satu. Kemudian kalau misalnya ini centang yang sesuai, sama ya Bapak Ibu ya tampilannya dengan yang tadi. Terus kemudian kalau menjodohkan, ini menjodohkan, kita pilih salah satu saja. Terus kemudian ini isian singkat, ini isian panjang. Kalau isian singkat cuma 1 baris, kalau isian panjang ada 5 baris disediakan Bapak Ibu. Udah selesai Bapak Ibu. Itu kalau dalam bentuk hard copy. Tetapi apabila Bapak Ibu pengen membagikan ke WA, melalui WA bisa kita klik kirim yang sini Bapak Ibu. Klik kirim. Terus kemudian kita copy linknya di sini Bapak Ibu. Kita klik yang ada di sini. Kita klik yang ada di sini. Kalau berpendek, kalau langsung salin. Kita perpendek lah ya kan. Baru kita salin. Nah ini sudah kita salin, baru kita bagikan ke WA Bapak Ibu. Selesai tugas kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa sampaikan, sekedar sharing, bukan bermaksud menggurui. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe
dan like kalau memang video ini dirasa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau memang juga bermanfaat bagi yang lain, silahkan sharing ke teman-teman yang lain. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.